salam sehat. Kita berjumpa kembali hari ini 23 Agustus untuk kelanjutan pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa kita dengan judul Perintah untuk Berhenti. Penjelasannya, penciptaan mungkin sangat baik tetapi belum lengkap. Penciptaan diakhiri dengan istirahat Tuhan dan berkat khusus dari hari ketujuh, Sabat. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Sesuai yang tertulis dalam Kejadian 2 ayatnya yang ketiga. Sabat adalah bagian yang tak terpisahkan dari penciptaan Tuhan. Faktanya, itu adalah puncak penciptaan. Tuhan menjadikan istirahat dan menciptakan ruang bagi komunitas di mana umat manusia, yaitu pada masa itu keluarga inti Adam dan Hawa, dapat menghentikan kegiatan sehari-hari mereka dan beristirahat berdampingan dengan pencipta mereka. Sayangnya, dosa memasuki dunia ini dan mengubah segalanya. Tidak ada lagi persekutuan langsung dengan Allah. Sebaliknya, kelahiran yang menyakitkan, kerja keras, hubungan yang rapuh dan tidak berfungsi dengan baik, dan terus-menerus. Celaka yang tiada henti yang kita semua tahu dengan baik karena kehidupan di dunia yang berdosa ini. Dan tetap, bahkan di tengah-tengah semua ini hari Sabat, Tuhan tetap ada, simbol abadi dari penciptaan kita dan juga harapan dan janji penciptaan kita kembali. Jika mereka membutuhkan Sabat istirahat sebelum dosa, apalagi setelah itu. Bertahun-tahun kemudian, ketika Allah membebaskan anak-anaknya dari perbudakan di Mesir, Dia mengingatkan mereka kembali akan hari istimewa ini. Bacalah Keluaran 20 ayat 8-11. Apa yang diajarkan hal ini kepada kita tentang pentingnya hari Sabat sehubungan dengan penciptaan? Mari kita baca ayat tersebut. Keluaran 20 ayatnya yang ke-8-11. Di sana disebutkan seperti ini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka, jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dari cerita di kitab pertama dari Alkitab ini memberitahu kepada kita sejarah penciptaan, terutama hari perhentian di hari ketujuh. Tuhan ingin agar kita berhenti khusus di hari tersebut dan memiliki hubungan dengan Tuhan. Kenapa hal itu diperlukan? Sama seperti jika kita pernah memperhatikan salah satu lomba, yaitu lomba mobil F1, di mana balapan ini berlangsung dengan kecepatan yang begitu tinggi. Berapa lap yang harus mereka lalui. Tapi di sela-sela perlombaan itu, mereka akan berhenti pada satu titik, yaitu pit stop. Ketika mereka ada di sana, dengan waktu yang cepat, semua orang-orang membantu si pembalap untuk memperbaiki bannya, untuk bekerja lebih baik. Mungkin ada rem yang harus dibuat yang baru, ataupun hal-hal yang perlu diperbaiki dengan cepat. Karena titik pit stop ini menjadi tempat pemulihan, baik itu istirahat sejenak bagi sang pembalap, dan juga untuk memaksimalkan fungsi kinerja dari mobil F1 tersebut. Supaya apa? Supaya ia boleh dapat meraih kemenangan pada akhirnya. Begitu pula dengan hari ketujuh, hari Sabat. Sebenarnya Tuhan menciptakan hari itu untuk kepentingan kita, supaya kita tidak hanya berfokus kepada kebutuhan kita di dunia ini, tapi kembali diperbaharui bahwa hubungan dengan Tuhan adalah terutama yang dapat memberikan kepada kita istirahat, perhentian, kedamaian, dan kekuatan untuk kembali melanjutkan hari-hari kita ke depan. Dengan perintah ini, Allah memanggil kita untuk mengingat asal-usul kita,
Bertentangan dengan apa yang diyakini banyak orang, kita bukanlah produk kebetulan dari kekuatan-kekuatan yang tanpa perasaan, tidak peduli dan buta. Sebaliknya, kita adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah. Kita diciptakan untuk berbagi persekutuan dengan Tuhan. Tidak peduli bahwa orang Israel telah diperlakukan seperti budak dan sedikit nilai. Setiap hari Sabat dengan cara khusus, mereka dipanggil untuk mengingat siapa mereka sebenarnya, makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah sendiri. Karena Sabat itu menjadi peringatan akan penciptaan, itu adalah tanda dari kasih dan kuasa Kristus. Seperti yang ditulis oleh Ellen White dalam Alpha dan Omega jilid yang kelima, halaman 298. Pikirkan tentang betapa pentingnya doktrin penciptaan selama 6 hari. Lagi pula, ajaran apa lagi yang begitu penting sehingga Allah memerintahkan agar kita mencurahkan 1/7 dari hidup kita setiap pekan dan tanpa kecuali untuk mengingatnya. Apa yang seharusnya fakta ini ajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya kita mengingat asal-usul sejati kita, sebagaimana digambarkan dalam kitab Kejadian. Kita harus betul mempelajari asal-usul perjalanan ketika kita diciptakan pada mulanya, yaitu Adam dan Hawa. 6 hari proses penciptaan, Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik dan sangat baik. Tetapi di hari yang ketujuh, Ia berhenti, memberkati dan menguduskannya. Tuhan ingin memberikan kepada kita hubungan yang sangat karib antara manusia, ciptaan, dengan Tuhan, Sang Pencipta. Untuk itulah kita perlu mengulang-ulang terus-menerus, mengingat kembali sejarah penciptaan kita. Ketika kita melihat kitab Kejadian, kita tahu bahwa tujuan awal kita diciptakan serupa dengan gambar Allah adalah supaya kita dapat melihat tujuan akhir kita, yaitu untuk kembali memiliki hubungan dengan Tuhan secara langsung di surga yang telah Tuhan sediakan. Karena pada awalnya kita adalah ciptaan khusus, di mana Tuhan senang sekali agar kita berkomunikasi langsung dengan Dia. Dalam perjalanannya kita terkontaminasi oleh dosa. Tapi kalau kita mengingat kembali tujuan akhir kita adalah surga, maka dengan mengingat hari Sabat, menguduskannya, kita akan mengetahui bahwa kita harus berada di jalur yang tepat supaya tiba di tujuan akhir, yaitu kerajaan surga di mana tidak ada lagi penderitaan seperti yang dialami oleh kita saat ini, terlebih juga yang dialami oleh bangsa Israel ketika berada dalam perbudakan. Kelepasan dan pemulihanlah, serta kebahagiaan tujuan yang Tuhan ingin kita dapatkan bersama. Untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak. Tuhan telah merancangkan dengan sempurna suatu hari perhentian, yaitu hari ketujuh, hari Sabat, agar kami boleh terkoneksi langsung dengan Tuhan. Kami boleh semakin dekat, semakin akrab, dan mengetahui bahwa segala hal yang Tuhan lakukan, semuanya adalah bukti kasih Tuhan. Agar kami tidak kelelahan di dunia ini hanya berfokus pada kehidupan duniawi saja. Tapi ketika kami berhenti di hari Sabat, kami boleh mendapatkan pemulihan dan penyembuhan juga secara langsung. Biarlah untuk setiap pekan ini Tuhan, dari hari ke hari, kami boleh mempersiapkan diri untuk bertemu Tuhan di hari Sabat. Inilah doa dan pengharapan kami, tolong berkatilah kami Tuhan sepanjang hari-hari ke depan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Mari kita bahas kembali pelajaran selanjutnya esok hari. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin.